Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Megami no Cafe Terrace. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan. Hari itu makin hari, kafenya kembali rame lagi. Sampai si Hayato udah kelihatan kecapean. Harusnya dia menggunakan 3 orang di setiap shiftnya. Kiku merasa kalau si Hayato makin cocok saja menjadi masternya. Tak lama kemudian si Riho datang, mau ngebantuin si Hayato. Dia bingung harusnya itu cewek kuliah. Dia nampak pulang lebih awal demi untuk membantu kafenya itu. Dia mau bayaran yang setimpal juga dengan kinerjanya. Karena gak bisa diberhentikan, dia terus bekerja. Sampai di mana malam hari sehabis makan, Hayato udah capek banget karena tadi rame banget yang datang. Si Akane menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Riho bilang kalau si Hayato ini lebay gitu doang udah capek. Tapi sebenarnya si Akane mengkhawatirkan si Riho yang terus bekerja sampai melupakan kuliahnya. Terus ketika yang lain pada tidur, si Riho masih melek. Hayato yang mau ke kamar mandi tahu kalau pintu kamarnya masih terbuka. Ternyata Riho masih depan laptop. Lagi lihat-lihat foto buat dipost ke media sosial. Dia juga mempunyai beberapa rencana supaya itu kafe rame terus dengan membagikan brosur, kupon, dan yang lainnya. Lantas si Hayato merasa aneh kenapa Riho sekeras itu, padahal dia cuma pekerja paruh waktu. Dia menjelaskan kalau sebenarnya Riho udah diselamatkan sama kafe tersebut. Dia dulu dirawat sama neneknya si Hayato bahkan dikasih tempat tinggal. Jadi dia berambisi untuk menarik pelanggan lebih daripada sebelumnya. Tapi Hayato pun kagak mau si Riho bekerja melebihi porsinya. Riho di situ malah menganggap kalau si Hayato tidak respect terhadap yang telah dia kerjakan. Seketika dia mengingat masa lalu yang mana dia pernah diacuhkan juga. Nah si Hayato dianggap demikian. Padahal Hayato cuma khawatir sama si Riho. Dia minta buat biasa-biasa saja dan juga harus fokus dengan apa yang ingin si Riho lakukan, yaitu kuliah. Di situ dia nangis. Hayato bakalan menjamin kehidupannya layaknya neneknya si Hayato. Dari situ dia keinget sesuatu gitu. Lalu sesudah itu dia menyuruh buat tidur saja. Riho tidak mengira kalau si Hayato bakalan bisa diandalkan seperti ini. Keesokan harinya mereka libur. Setelah kafenya sukses menarik pelanggan lebih berkat cewek-cewek itu. Kini si Hayato mau bikin kafenya tambah rame lagi dengan rencana yang baru. Semua orang menyampaikan pendapatnya, tapi tidak dengan Akane. Dia terserah si Hayato saja, karena dia masternya. Dia mau ada kerjaan lain. Hayato kepo si Akane ini kerja apaan. Katanya dia mau konser. Karena si Akane punya grup band yang masih belum pernah cerita sama temannya, bahkan lihat konsernya saja kagak boleh sama si Akane. Riho curiga kalau Akane kerja yang kagak bener. Di situ juga Kiku memberitahu kalau open yang ada di kafe harus segera diganti. Alhasil si Hayato pergi membelinya, tapi harganya yang murah. Mumpung di kota, awalnya dia mau sambil nonton ke bioskop. Tapi di tengah jalan dia dengar orang-orang yang kagak sabar pengen melihat si Akane konser. Jadilah dia memutuskan buat melihat si Akane saja. Emang tersembunyi banget tempatnya, tapi penampilannya luar biasa. Suaranya pun bagus, apalagi ini sekalian main gitar. Orang-orang juga happy mendengarnya. Sesudah selesai nampak pada menyukai lagunya. Ketika Akane mau pulang, teman-temannya mengajak buat makan malam bareng. Sambil merayakan penampilannya tadi, cuma dia kagak mau. Katanya udah janji mau makan bareng keluarga. Padahal sekarang udah jam 9. Pas jalan, dia kagak tahu kalau ada si Hayato di sana. Dia kaget kalau si Hayato melihat konsernya tadi. Akane tentu langsung malu. Hayato gabut aja daripada nonton kagak ada yang rame, mending lihat band indie yang kagak terkenal itu. Lantas Akane makin malu lagi dimainin sama si Hayato. Terus dia ngajakin pulang cepat, kalau enggak si Ami bakalan mati. Terbukti dia udah nahan lapar kayak begitu.
Setelah itu pas di kereta si Hayato menanyakan kenapa teman-temannya kagak boleh nonton. Katanya malu. Hayato bingung kenapa si Akane kagak fokus aja ngeband. Kata dia sih Akane cuma main-main doang bikin band. Tapi Hayato kagak percaya karena lagu-lagunya bisa menyentuh dan diterima orang-orang. Terbukti dia membeli semua DVD-nya. Daripada uang KP-nya dibelikan sama hal-hal yang aneh, mending beliin DVD-nya. Di sana dia langsung senang, lalu Hayato menyuruhnya buat ganti nama band aja biar gampang diingat, yaitu Cewek-Cewek Berkumis. Setelah seminggu berlalu, para cewek-cewek kembali libur. Ami merengek karena kagak ada kotatsu di sana, karena emang sekarang udah kagak dingin lagi. Terus karena pada santai semuanya si Kiku nyiapin cake yang kagak habis kemarin. Kini dia bagi-bagi saja. Di sana mereka sambil ngomongin si Hayato yang dulu hampir mau mengusir mereka dari situ. Terus juga banyak kejadian-kejadian yang tak terduga yang membuat mereka malu kalau mengingatnya. Shiriho merasa aneh kepada Hayato yang mana dia tinggal sama cewek sebanyak itu kok kagak ada yang tertarik satupun gitu kan. Di situ si Kiku bilang kalau Hayato pasti tertarik sama salah satu di antara mereka berlima. Apalagi si Kiku ini yang paling brutal. Intinya mereka juga kagak bakalan tinggal di sana terus. Mungkin nanti ada karyawan baru atau menjaga KP-nya bersama istrinya. Lantas yang lain langsung pada kagak mau, terutama Riho dan juga Oka. Beda dengan si Akane, dia sih kagak masalah katanya. Oka dan yang lainnya terkejut. Namun si Akane ini bercanda. Katanya ini tidak seperti Akane biasanya. Bisa bercanda macam itu. Di sana Akane mau ngomong sesuatu tentang bandnya, yaitu nama bandnya bakalan diganti sama Cewek-Cewek Berkumis. Dia minta tanggapan. Nampak aneh katanya, walaupun emang gampang diingat, jadi kagak jadi dah. Si Ami yang polos ngomongnya kemana-mana sampai di mana si Hayato baru pulang belanja ditabrak sama si Ami. Auto marah lah dia, tapi si Ami seperti biasa penggodanya, tapi dia kagak tertarik sama sekali. Singkat cerita si Riho yang baru balik mendengar sesuatu berbau ngeres di dapur. Riho buka aja dah. Yang ternyata lagi bikin roti bakar. Si Hayato lagi belajar bikin roti khas neneknya. Riho auto malu dah. Terus si Riho pengen mengajari si Hayato juga. Tapi Hayato cukup si Kiku saja yang ngajarin. Nampak rotinya amburadul banget. Tapi dia bakalan memakannya nanti. Yang penting sekarang si Hayato sudah berusaha membuatnya. Tanpa si Hayato digituin mukanya langsung merah. Riho pengen juga supaya dia dipuji juga. Alhasil kepalanya dipuk-puk kayak begitu. Dia senang tapi tiba-tiba saja jadi galak lagi. Kiku juga kepengen tapi kepedean banget. Hayato minta diajarin lagi, namun di sana Riho menyarankan untuk membuat yang lebih modern lagi. Pakai daging kering, tapi Kiku kagak mau karena itu roti banyak yang pesan, pelanggan lama. Tapi kata Riho harus memikirkan pelanggan yang muda-muda juga. Katanya resep itu sudah ketinggalan zaman. Walaupun itu resep neneknya. Ya Hayato menyadari itu, lantas si Kiku marah digituin. Dia bakalan memperlihatkan bagaimana resep roti bakar khas neneknya dan Riho juga bakalan membuat roti dengan resep yang baru. Padahal Hayato minta diajarin doang. Sementara itu si Oka lagi lihat pemandangan, tapi si Ami ini banyak tingkah banget. Di sisi lain si Akane masih sibuk dengan nama grupnya yang mau diganti. Dia masih menyarankan nama gadis berkumis kemarin. Hadeh, tak lama kemudian ada telepon masuk. Cuma sama dia diabaikan begitu saja. Tak lama kemudian roti bikinan kedua cewek tersebut selesai. Kini giliran Hayato mencoba dan menilai roti mana yang lebih enak. Tapi Hayato malah cuek makanin roti buatannya. Karena masih banyak, lalu dia kekenyangan seperti itu. Dia menyerah pengen istirahat dulu. Dia menyuruh ketiga cewek yang lainnya saja menilai rotinya itu. Padahal kedua cewek itu pengen dipuji sama si Hayato. Hayato sadar kalau dia kalau memilih salah satu bakalan bahaya. Malam harinya pada dimakan dah itu roti. Riho dan Kiku kini sudah berbaikan. Roti buatan si Hayato juga masih banyak. Ami kebagian bikinan dia. Yang awalnya meragukan tapi rasanya enak. Besoknya entah kesambet apa si Ami ini tiba-tiba jadi pendiam dan tidak seperti biasanya. Kata si Oka, Ami hari ini di luar nalar.
Dimulai tidak semangat, makannya juga tidak nambah. Si Hayato kagak tahu persis, di sana Hayato abis beli laptop baru. Selepas jaga kafe, terlihat si Ami ini emang beda dari biasanya. Biasanya dia pemalas, kini tiba-tiba saja jadi rajin. Dia tanyain aja ke si Akane, katanya si Ami habis kalah tanding sama rekan latihannya. Ami belum menyadari kalau di atas langit masih ada langit. Setelahnya diajak ngobrol lah sama si Hayato apa yang sebenarnya terjadi. Ami kagak ngaku, tapi si Hayato udah tahu alasannya. Kenapa si Ami ini jadi kayak begitu? Dia memang menyadarinya. Dia berasa lemah, tidak pernah bisa mengalahkan saingannya itu. Bahkan orang itu jadi perwakilan Jepang untuk Olimpiade. Oka merasa kagak percaya si Ami bisa dikalahkan. Ami sudah berputus asa, tapi Hayato memberitahunya untuk tidak menyerah dan terus melakukan apa yang dia bisa. Sebenarnya dia itu sederhana, secara dia selama ini emang jago gelut. Bisa mengalahkan beberapa berandalan, tapi di pertempurannya tersebut si Ami menggunakan jurus-jurus yang di luar nalar, tidak menggunakan teknik yang diajarkan oleh gurunya. Terbukti dia mengakui hal tersebut. Oka mencoba memberikan semangat kembali, lalu dia pun menceritakan kenapa dia bisa kalah. Ya karena kebodohannya dia sendiri menggunakan jurus yang kagak jelas. Alhasil kalah dan dimarahin sama pelatihnya. Tapi dia tetap bakalan mempelajari jurus yang gaje itu. Ami sudah kembali ke setelan pabrik lagi. Tak lama tanpa disengaja barbel yang dia pegang terjatuh menimpa laptop Hayato yang baru beli. Hayato auto marah banget, seperti biasa dia nawarin opai. Lalu Hayato beneran megang dong. Oka kagak percaya, selanjutnya dia menjatuhkan barbelnya juga ke arah HP-nya. Auto dah dikejar minta diputer dijilat lagi ini. Sementara si Ami udah sedikit dewasa setelah dipegang tadi. Singkat cerita hari itu sibuk banget, banyak pengunjung. Di sana si Kiku lagi ngelamun, si Ami jatuh pula padahal banyak banget orang yang datang. Tidak seperti biasanya. Si Hayato mau meminta bantuan si Riho, pas dia panggil nampak kali ini tumben-tumbenan si Riho menolak, padahal kagak pernah kayak begini. Dia enggak bagian jaga hari itu. Hayato mau meminta bantuan Oka sama Akane saja, tapi sama si Riho dihalangin karena kalau masuk bakalan bahaya. Hayato ngeyel, auto dah dapat pemandangan. Dia kagak tahu kalau itu orang berdua lagi buka-bukaan. Dia ke situ mau meminta bantuan, tapi nampak mereka kagak peduli sampai akhirnya. Sampai selesai cuma si Riho yang bantuin. Itu juga sebentar doang. Sekarang pun tumben-tumbenan kagak ada yang bantuin dia persiapan buat besok. Dia baru keinget perkataan neneknya kalau sebenarnya keluarga itu harus membantu di kala kafenya itu rame. Nah tadi tidak kelihatan begitu. Mungkin karena sekarang Hayato dan kelima cewek itu hubungannya cuma bos dan karyawan. Mungkin saja mereka nganggap cuma keluarga palsu. Dia juga melihat kelima cewek tersebut mempunyai kesibukan masing-masing. Ada juga Riho yang kagak boleh melewati batas kerja, itu suruhannya juga. Jadi dia emang sekarang kagak punya siapa-siapa lagi. Pas dia mau menemui kelima cewek itu tiba-tiba Hayato terkejut dapat kejutan karena udah membuka kafe tersebut selama 2 bulan. Tadinya mau sebulan namun belum pada akur. Dia mempertanyakan kapan itu dihias. Ternyata pas si Hayato mau meminta bantuan itu mereka bertiga lagi ngedekor. Membuka baju pun itu sebenarnya terpaksa supaya kagak ketahuan. Kiku kagak bantuin nyiapin buat besok karena dia masak dan juga pas lagi kerja dia bukan melamun. Tapi dia lagi bikin kue. Untungnya ada Ami mengalihkan perhatian. Padahal dia tadi beneran terjatuh. Pokoknya di sana cewek-cewek itu berterima kasih dan merasa bersyukur juga. Ini orang ditawarin mau dimanjain juga bebas. Tapi di tengah itu si Kiku keceplosan kalau mereka nguping omongan si Hayato yang menganggap cewek-cewek ini keluarga palsu. Hayato harusnya jangan begitu lagi, tapi di situ dia marah. Sementara lagi pada happy, HP-nya si Akane menyala lagi. Ternyata yang dari tadi nelpon itu adalah emaknya. Singkat cerita, Akane baru bangun tidur. Terus abis makan pas mau ngasih piring ke si Kiku, Akane memuji makanan yang dibuat oleh si Kiku itu enak. Terus dia menuju ke tengah rumah. Di sana terdapat Ami yang lagi bingung. Karena bobanya sakit ketika udah dipegang sama si Hayato. Ya gak ada salahnya juga orang Ami yang nawarin.
Ditambah laptopnya dihancurkan gara-gara si Ami juga pakai barbel. Akane menyuruhnya untuk tidak bermain-main sama barbel dan untuk Hayato diharapkan untuk pelan-pelan. Ketika lagi jaga nampak hari itu rame banget yang datang. Di tengah itu si Akane memuji si Riho. Terus Akane juga memuji si Oka, katanya berkat bajunya yang sering diomongin orang. Alhasil banyak orang juga yang datang ke situ. Malam harinya ketika habis beres makan, Akane mau mandi terus mau tidur saja. Nampak udah lelah katanya. Pas mandi Oka merasa si Akane berbeda dari biasanya. Ditambah sebelumnya mereka susah dekat dengannya. Lalu si Akane ini habis mandi ke kafe. Di sana terdapat si Hayato yang lagi bikin kopi. Dia terus belajar setiap harinya karena setiap musim pasti rasanya bakalan berubah. Dia harus mempertahankan terus rasanya. Akane pun mengingat perkataan yang sama seperti neneknya dulu. Selepas itu si Hayato merasa aneh dengan Akane yang tidak biasanya memuji cewek-cewek itu. Hayato menebak kalau si Akane bakalan keluar dari pekerjaannya dan juga keluar dari rumah tersebut. Dia sih cuma asal ngomong saja, tapi kelihatan di mukanya nampak seperti benar. Dia jujur saja kalau emang minggu ini dia mau keluar karena alasan keluarga. Dia meminta nggak usah dibayar buat bulan ini. Uangnya dipakai buat bersihin kamarnya saja. Bandnya pun udah bubar katanya. Sebagai tanda perpisahan, dia nawarin yang wangi-wangi anjir. Tentu garing lah orang lagi serius ya kan. Sebelum si Akane resign, ada yang mau diomongin sama si Hayato. Dia minta kencan besok. Di sisi lain ada yang menguping obrolan mereka berdua. Besoknya cewek-cewek kaget si Akane dan si Hayato pergi berkencan. Padahal di luar lagi hujan. Mereka juga kagak percaya itu orang berdua mempunyai hubungan. Kiku dan yang lainnya positif saja. Kalau mungkin yang ngajak kencan itu bukan si Hayato, pasti itu si Akane. Di sana si Ami yang mendengar obrolan kemarin tahu siapa yang ngajakin. Sementara si Akane dan Hayato pergi ke kafe. Hayato ngajak kencan cuma mau minta catatan. Cara mempertahankan rasa kopi ketika beda musim. Salah satunya musim dingin. Dia agak kesal kalau di rumah pasti bakalan banyak yang ganggu. Dikira kencannya itu mau apa gitu kan, taunya nanya-nanya doang. Di situ Akane makin kesel lagi, diajakin kemana-mana dia kagak mau juga. Terus Hayato menanyakan apalagi amanat neneknya dulu. Dulu Akane dikasih tahu kalau senikmat apapun kopi yang dibuat, kalau peminumnya enggak fokus dan menikmati kopinya bakalan kagak enak. Di sana Akane tidak memberitahu amanat tersebut. Lalu Hayato mengajak pulang saja. Cewek-cewek yang lain udah pada rame nih sama perkencanan ini. Terus mereka berdua pun sampai di rumah. Kata Hayato tadi kopinya kagak enak, jadi dia pengen kopi buatan si Akane. Jadinya dibuatkan. Katanya itu bakalan jadi yang terakhir Hayato dibuatin kopi sama si Akane. Akane merasa aneh kenapa Hayato kagak menanyakan kenapa si Akane ini berhenti. Hayato sebenarnya enggak peduli sama alasannya. Dia bakalan menerima keputusan apapun dari para karyawannya, asalkan tidak berbohong. Jadinya si Akane dah yang ngejelasin alasan dia keluar. Katanya dia adalah anak orang kaya kelas atas lah gitu. Orang tuanya punya bisnis di perdagangan. Karena bapaknya sudah meninggal jadi emaknya nyuruh anaknya buat meneruskan usahanya. Terus menikah dan punya anak. Bahkan sekarang emaknya udah menyiapkan calon suami buat si Akane. Dia juga merasa aneh dijodohin. Tapi emang dulunya Akane pernah ngomong untuk membebaskan dia selama 1 tahun. Dan 1 tahun tersebut dia pakai buat bekerja dan juga ngeband. Namun naasnya dia harus berhenti dari bandnya. Karena emaknya udah menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Karena dia udah setahun juga belum jadi apa-apa. Di sana Hayato merasa si Akane ini masih ada yang mengganjal dalam dirinya. Tak lama cewek-cewek pada keluar. Mereka udah menguping kalau Akane bakalan keluar. Mereka kagak mau ditinggalkan begitu saja. Secara udah lama juga ya kan bersama macam itu. Hayato bakalan mendukung apapun keputusan si Akane. Nah di sana Akane jujur saja kalau dia pengen tinggal di sana selamanya, kagak mau pulang juga. Dia keinget perkataan neneknya dulu ketika Akane merasa kalau dia kagak bakalan bisa hidup di situ terus. Mungkin suatu saat dia pasti disuruh pulang sama emaknya. Nah neneknya udah berjanji kalau bila waktunya tiba dia bakalan melakukan sesuatu untuk si Akane. Karena sekarang udah meninggal jadi dia meminta bantuan kepada si Hayato ini. Dia siap membantu. Terus langsung saja emaknya si Akane datang ke kafe tersebut.
Di sana beliau kagak mau berlama-lama ngobrol di situ. Si Hayato ngomong aja kalau Akane mau ngomong sesuatu kepada emaknya. Namun dia merasa dibohongin, ujungnya dia juga yang harus membujuk. Langsung saja dia ngomong kalau Akane emang sebelumnya meminta 1 tahun buat hidup bebas. Namun sekarang dia mau memintanya lagi, dia pengen hidup bebas kembali. Tapi emaknya itu merasa si Akane selalu tidak serius melakukan sesuatu. Daripada gitu mending pulang saja ya kan. Di situ Akane cuma mengiyakan semua omongan emaknya. Emang dari dulu si Akane nyeduh teh saja kagak bisa. Tidak sampai situ si Hayato marah-marah karena Akane tidak membalas omongan emaknya. Padahal dia sendiri yang kagak mau pulang ke rumahnya. Walaupun Hayato kagak melakukan apa-apa, dia siapa gitu kan. Hidup-hidup si Akane jadi yang ngurus haruslah dia. Akane disuruh untuk berani menatap emaknya dan membuktikannya saja. Soalnya Akane emang terlihat pelin-pelan. Alhasil emaknya menyuruh pulang terus. Dari situ dia sadar, lalu dia mau bikin kopi untuk emaknya. Walaupun dia kagak becus bikin teh, tapi dia bisa bikin kopi. Sementara di sisi lain Ami yang menguping, nyampein apa yang dia lihat dan dia dengar. Orang itu so tahu banget kalau Akane disuruh keluar sama si Hayato. Jadinya pada marah dah. Selagi Akane membuat kopi emaknya masih ragu anaknya bisa bikin kopi. Tapi Hayato memberitahu kalau bikin kopi itu 70% tergantung baristanya. Akane lah orang yang berpengaruh di kafe itu. Dan juga si Hayato diajari sama dia. Tak lama beres juga. Sebelum minum Hayato memberitahu kalau emaknya harus fokus sama kopinya sekarang. Soalnya kalau enggak pakai hati rasanya bakalan kagak enak. Pas dia seruput auto cerita dah. Kalau dulunya dia keturunan keluarga berada lah gitu. Lalu dapat amanah buat nerusin bisnis keluarganya. Nah kebetulan dia punya anak si Akane. Tapi si Akane orang yang susah diatur juga orangnya, jadi kagak bisa dipaksa. Alhasil jadinya emaknya kagak bakalan memaksanya lagi. Dia membebaskan si Akane untuk melakukan apa saja. Kopi yang dia buat enak juga. Jadi mungkin itulah hasil dari 1 tahun tersebut. Emaknya nanya nama pemilik kafe tersebut. Hayato perkenalkan. Tak lama datang cewek-cewek meminta Akane buat stay. Lalu membanting si Hayato karena udah membuat Akane disuruh keluar. Padahal aslinya kagak begitu. Berkat Hayato, Akane jadi kagak jadi keluar. Sesudah itu emaknya bakalan pulang, terus menolak lamaran calon suami si Akane. Lalu tiba-tiba emaknya ngomongin Hayato. Dia mengerti kalau anaknya suka sama si Hayato. Pasti banyak saingan. Tapi sebagai keluarga Hoji, Akane harus menang. Lantas dia auto malu kayak begitu. Sore harinya ketika Hayato lagi diam melihat pemandangan, datang si Akane. Dia berterima kasih karena sudah membantunya. Terus ngajak makan malam. Sebenarnya Hayato masih nahan diri. Coba saja kalau dia ngomong tentang kebobrokan si Akane ini. Tapi dia bersyukur masih bisa minum kopi si Akane yang enak itu. Lalu tiba-tiba saja dia memeluknya. Dia bakalan bikin kopi buat si Hayato sampai kapanpun. Hayato auto malu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatan nih, bye-bye.